ini asal katanya dari kharaja yakhruju atau fiil atau artinya itu keluar. Makhraj adalah isim makan atau bentuk untuk tempatnya yang paling penting. Dari makhraj inilah semua huruf 29 huruf keluar dari sini. Kok bisa? Karena makhraj ini namanya al-jawf. Masuk pakai bahasa Arab ya? Karena tadi apa itu dalam bahasa Arab. Oke, biar kita terbiasa juga. Al-jawf. Al-jawf itu meliputi mana saja? Dari bawah sini. Dari bawah, kalau yang ini perbatasan antara tenggorokan dengan dada. Ada yang lunak di situ? Nah, dari situ sampai bibir depan, sampai keluar. Itu al-jawf. Oke, sebenarnya kalau Nasr pengennya kita mengupas satu-satu huruf-hurufnya. Dari hamzah, ba, ta, kita kupas semua. Nah, cuman kalau begitu nanti takut ada khawatir istilah-istilah yang tidak mengerti gitu. Jadi Nasr sekarang bahas secara umumnya dulu aja ya. Kita mulai dari makhraj. Coba Nasr pakai ini berarti. Kelihatan nggak ya dulu? Kelihatannya. Oke. Kita mulai bahas dari makhraj dulu. Makhraj, apa artinya makhraj? Makhraj. Apa artinya makhraj? Kelihatan ya tulisannya ya? Ini tulisan dokter versi Arab gitu. Apa artinya makhraj? Ada yang tahu? Bacaan ada baca ya? Bunyi kebaca. Betul, insyaallah. Jadi makhraj ini asal katanya dari kharaja yakhruju atau fiil atau artinya itu keluar. Makhraj adalah isim makan atau bentuk untuk tempatnya. Misalnya gini, to'am, makan. Terus habis itu isi makannya mat'am, tempat makan. Kalau kharaja yakhruju itu keluar, makhraj artinya tempat keluarnya. Jadi makhraj itu secara lughawi atau secara istilah atau letter lughnya itu tempat keluar. Tempat keluar. Oh, jadi dia tadi nggak nyala. Wow. Oke. Barengan. Oke, sorry. Makhraj itu artinya tempat keluar itu secara bahasa. Nah, ketika kita pakai di istilah, makhraj ini artinya tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Gitu. Makhraj itu karena kita mau bahas secara gamblangnya, secara kasat matanya, makhraj itu terbagi menjadi dua. Ada makhraj umum, ada makhraj khusus. Oh, dibedain ya? Apa itu bedanya? Ada yang bisa mengira-ngira ya dari istilahnya? Makhraj umum dan makhraj khusus. Ada yang tahu? Jadi makhraj umum ini kan tadi Nasr bilang kita mau bahas secara kasarnya dulu. Makhraj umum ini justru gambaran kasarnya gitu. Jadi khusus dia sudah masuk ke perbagian-perbagiannya dari seluruh yang ada di ini kita nih, dari mulut semua, mulut. Umum ini terbagi lagi. Karena tadi khusus kita udah banyak banget ya. Jadi khusus ini kita bagi menjadi 17 bagian. Nah, ini akan kita bahas nanti ketika kita sudah membahas huruf per hurufnya. Huruf hijaiyah ada berapa huruf? 23. Ada lagi jawabannya? Ada yang tahu? Para ulama pun ternyata ulama qari atau ya para ulama ahli tajwid itu juga berbeda pendapat tentang jumlah huruf hijaiyah. Nah, yang kita pakai sekarang atau yang umum dipakai sekarang ini jumlahnya ada 29. Ada 29 ya. Berbeda pendapat betul, nggak cuma kita, wajar lah kita berbeda pendapat. Nah, kalau ulama juga begitu, tapi yang paling umum itu 29. Nah, sekarang balik lagi, Nasr lupa ternyata. Balik lagi ke awal. Yang kita baca sekarang itu bukan Quran versi ya. Bacaannya siapa? Bacaannya Usman, betul. Kalau nama riwayahnya riwayah apa? Ada yang pernah dengar? Ya, ada yang tahu? Jadi begini, pernah dengar hadis Al-Quran itu diturunkan 7 huruf? Pernah dengar? Jadi ada hadis begitu, diturunkan 7 huruf, maksudnya apa loh? 7 huruf tadi bismillah aja 19. Terus yang lain apa? KW? Enggak ya?
Jadi 7 huruf di sini maksudnya 7 cara baca. Karena apa? Misalnya di dalam bahasa di Arab pun sebagaimananya kita, dialek itu ada banyak. Kita ada Sunda, ada bahasa Padang, ada bahasa mana. Di Arab pun begitu sama halnya. Jadi ketika Jibril menurunkan, terus gimana dong lihat begitu salah, benar semuanya. Akhirnya ketika Allah menurunkan itu, diutuslah Jibril ke langit dunia, diturunkan dengan 7 cara baca. Sebenarnya kalau di hadis begitu ya, cuma ketika diteliti lagi oleh para ulama tajwid, ulama qiraat, ada 10 ternyata. Jadi itu ada syarat lagi. Kalau kita bahas sekarang nggak bakal selesai sampai malam ya. Nah, yang kita baca sekarang itu sampai pada kita yang paling umum kita pakai sekarang adalah riwayat Hafs. Di sini bonus Hafs. Riwayat Hafs. Jadi dalam membaca Quran itu ada riwayat, ada qiraat, ada torik atau ada jalur. Iya jalur. Hafs ini nama orang. Jadi Hafs namanya dia. Dia dapat bacaannya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya namanya Asim. Hafs an Asim. Nah, ini namanya rawi atau yang meriwayatkan. Yang ini namanya qari atau ahli qiraatnya. Jadi kita baca sekarang apa? Riwayat Hafs, qiraat Asim gitu. Ini sudah luar biasa levelnya bagus. Kayaknya nggak ada yang belajar tajwid bikin nasi juga dulu belajar tajwid di pondok itu belum mengenai. Gue cuma tahu Hafs saja gitu. Ya paling sama asing-asingnya lah udah nggak tahunya gitu. Jadi baru di Karim ini baru di sekolah nasional baru. Jadi asing ini namanya qiraatnya, nama qiraat ini yang nama orangnya qiraat kan nama jenis bacanya. Nama orangnya yang meriwayatkan itu namanya qari. Kalau ini riwayatnya siapa? Terus yang meriwayatkan namanya rawi. Nah, kita pakai jalurnya siapa? Jalur sebenarnya ada banyak. Bukan banyak, nggak bisa dibilang banyak juga ya. Ada kalau misalnya 2, yang paling umum dipakai 2. Ada riwayat Syatibiyah, ada riwayat Thayyibah. Jadi Syatibiyah dan Thayyibah ini dua-duanya karyanya para ahli qari. Syatibiyah riwayatnya Imam Syatibi. Gitu. Bukan riwayat, apa? Karyanya Imam Syatibi. Jadi beliau ini menghimpun bukan seluruh, nggak bisa dibilang seluruh, lebih besar dari itu sebenarnya. Cek, oke. Bukan seluruh, jadi 7 macam qiraat beliau kumpulkan dalam satu matan, satu syair. Isinya ini ada sekitar 100 sampai 200 bait. Dia kumpulkan di situ. Jadi bagaimana maksudnya? Beda ya, misalnya matan atau syair tajwid dengan qiraat. Kalau qiraat ini udah nggak membahas bahasa lagi huruf-huruf, udah bukan bahasanya lagi. Bahasanya itu sudah perbedaan masing-masing bacaan. Pernah dengar misalnya ada yang baca Maliki Yaumiddin, qiraat lain Maliki Yaumiddin, pernah dengar? Nah, itu namanya sudah membahas qiraat. Nah, jalurnya kita yang kita pakai sekarang ini jalurnya Syatibiyah. Gitu. Dan ada perbedaan sama jalurnya Thayyibah tadi. Kalau Thayyibah ini karyanya Imam Ibnul Jazari. Kalau tidak salah gitu, Allahu a'lam bishawab. Nah, yang kita pakai sekarang ini riwayatnya jalurnya jalur Syatibi. Jadi kalau mau dibilang riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah. Kalau didengar-dengar kan kalau misalnya pernah download Muratalnya Syarih Rasyid Al-Ahfashi misalnya, di situ suka ada di bagian awal mukadimahnya tuh sebelum dia mulai baca ta'awuz atau sebelum mulai baca basmalah. Dia biasanya gini. Misalnya gitu. Riwayat Hafs an Asim min Tariq Syatibiyah. Gitu. Jadi maksudnya itu. Jadi riwayatnya Hafs, qiraatnya Asim, jalurnya Syatibiyah. Oke, sip. Dan selesai. Ini tadi kita udah bahas makhraj, balik lagi ke makhraj. Makhraj yang khusus ada 17. Ini yang akan kita bahas nanti per huruf. Yang ini makhraj umum yang akan kita bahas sekarang. Makhraj umum berapa jumlahnya? Makhraj umum 29. Makhraj umum ini hanya ada 5. Oke. Kita bahas yang makhraj umum dulu ya. Jadi ketika misalnya mungkin kita bahas per huruf, ya
akan bisa kita kelompokkan satu-satunya. Ini nggak usah ya, tadi udah jelas juga kan ya. Sip. Makhraj umum. Status umumnya aja di sini ya. Yang pertama, yang paling penting, dari makhraj inilah semua huruf 29 huruf keluar dari sini. Kok bisa? Karena makhraj ini namanya al-jawf. Masuk pakai bahasa Arab ya? Karena tadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, oke, biar kita terbiasa juga. Al-jawf. Al-jawfu. Al-jawfu itu meliputi mana saja? Dari bawah sini. Dari bawah, kalau yang ini perbatasan antara tenggorokan dengan dada. Ada yang lunak di situ? Nah, dari situ sampai bibir depan, sampai keluar. Itu al-jawf. Kalau diartikan apa ya? Enggak ada artinya ya. Saya enggak tahu ada pembahasan terus. Bisa dari sini sampai sini keluar itu apa? Kalau di buku ini langsung lihatnya udah rongga aja gitu. Karena nggak ada kalau mau dinamain ya dipisah-pisah lagi, diputus-putus. Kok ini semuanya itu al-jawf. Dari tenggorokan? Dari sini, dari awal tenggorokan sampai keluar, sampai bibir keluar. Itu al-jawf. Di rongganya. Makanya kenapa disebut semua huruf 29-nya keluar dari sini. Gitu. Ya karena memang kita kalau mau mencapai huruf ya pasti ada yang keluar dari situ. Nah, jadi kalau ininya setiap huruf yang hidup atau ya setiap huruf yang hidup dia itu bukan punya sifat apa ya, jadi dia tuh keluar menjauhi makhrajnya gitu. Kok bisa menjauhi makhraj? Jadi kalau kita mau tahu sebuah huruf ini makhrajnya di mana, sukunkan dia. Sukunkan, kasih huruf berharokat di belakangnya. Makanya kenapa kalau latihan i u ba ada ba di situ. Biar apa? Biar kita tahu makhrajnya. Ba. Kasih huruf harokat di belakangnya, sukunkan huruf dia, baca gitu. Atau cara kedua ditasdidkan. Misalnya kita mau tahu ro, ro. Nah, jadi kita tahu pas benar ro, kita tahu di situ hurufnya. Nah, pas dia hidup tadi i u ba, keluar dari mana? Menjauh dari makhrajnya lewat jauh gitu. Jadi setiap huruf hidup itu pasti keluar lewat jauh. Huruf hidup itu kayak gimana sih? Huruf hidup itu kayak gimana sih? Jadi huruf hidup atau huruf coret-coret apa ya? Biasanya yang tulisan itu bisa juga lanjut, maksudnya acak-acak gitu. Huruf itu terbagi menjadi dua, ada yang hidup, ada yang mati. Wah, layaknya manusia ya, udah wafat dia. Nah, hidup diartikan hidup ketika apa? Ketika dia berharokat. Berharokat apa? Fathah. Harus terbiasa ya pakai bahasa Arab ya. Fathah. Terus kemudian apa? Kasroh. Terus kemudian dhammah. Gitu. Terus sisanya apa dong? Ada lagi yang ketinggalan apa? Yang ketinggalan? Sukun. Sukun itu kebalikan dari hidup. Berarti dia mati. Sakinah sukun. Maaf ini jelek banget, benar nggak bohong. Ya, itulah ya pokoknya ya. Sukun. Jadi sukun itu nggak bisa dibilang hidup. Sukun itu mati. Karena sukun itu kebalikan dari berharokat. Gitu. Jadi lawannya berharokat sukun. Lawannya harokat mati. Makanya kenapa tadi dibilang kalau huruf hidup itu menjauhi makhraj. Nah, kalau kita mau tahu makhrajnya, sukunkan dia, matikan dia. Jadi setiap huruf yang hidup tadi menjauhi makhraj atau tabarruk, dan setiap yang disukunkan itu tasawun atau mendekati makhraj. Makanya dia berlawanan sifatnya antara sukun dengan yang berharokat gitu. Terus kalau huruf syiddah atau yang bertasdid, ada tanda begini. Ini tuh sebenarnya dia terdiri dari dua huruf. Yang satu huruf yang sukun, yang satu lagi huruf hidup berharokat. Gitu misalnya kayak tadi kita baca Allah. Berarti aslinya dia apa? Roh sukun dengan roh fathah. Digabungkanlah kepanjangan mau ditulis. Digabungkanlah dikasih tanda tasydid. Begitu. Nah, kenapa bisa ada alif lam di sini? Kan ini alif lam, terus kok bisa ro? Nggak ada alamnya lagi. Karena dia idgham namanya. Idgham itu arti idgham masuk
Nah, ketika sudah berlaku hukum idgham, huruf yang pertama dihapus, huruf yang kedua ditasydidkan. Jadi huruf yang kedua ini dianggapnya langsung menggantikan yang huruf kedua. Misalnya gini, misalnya tadi arroh, kan aslinya dalam sini ya. Jadi idghamkan masuk. Jadi ada roh sukun di sini. Tuh. Sudah belum? Pusing nggak? Oke ya, langsung kecepatan nggak ngomongnya? Kecepatan ya? Oke, maaf. Oke, tadi kita balik lagi. Makhraj itu terdiri dari dua. Makhraj umum, makhraj khusus. Yang khusus kita singkatkan dulu, karena yang pusing 17. Kita masuk dulu ke makhraj umum. Yang kita pelajari baru satu, apa itu? Al-jawf. Kenapa kita bahas al-jawf dulu? Karena semua huruf hijaiyah pasti melalui jawf, melalui rongga ini ya, nggak tahu namanya rongga apa lah, pokoknya gitu. Nah, jawf. Jadi kalau nafsu tahu itu pernah dikasih tahu bahasa Indonesia itu kosakatanya cuma ada sekian ratus, sedangkan bahasa Arab itu sekitar 4 juta. Jadi nggak bisa diterjemahkan begitu aja. Makanya kenapa kalau orang sudah belajar bahasa Arab, dia enaknya itu baca kitab langsung, nggak suka baca terjemahan karena tadi zauknya beda, rasanya beda. Jadi nggak tahu ini jawf apa artinya. Entahlah. Kasihnya intinya tahu lah dari sini ke sini lah ya. Gitu. Oke, tadi al-jawf keluar dia dari pasti dia keluar dari rongga. Terus kan tadi kita bahas makhraj tempat keluar. Terus semuanya keluar dari jawf doang kan enggak? Yang keluar dari jawf maksudnya apa? Yang huruf-huruf hidup. Yang huruf-huruf dia ketika hidup dia menjauhi makhraj keluar lewat jauh. Makanya kenapa kita bahas jauh dulu. Huruf hidup itu huruf yang apa? Huruf yang berharokat. Harokatnya apa aja? Fathah, kasroh, dhammah. Terus sukun? Huruf mati. Sip. Tasydid? Pergabungan antara mati dan mati. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tercatat dulu lah. Fungsi yang pelajari kita dari al-jawf itu apa? Iya? Fungsi kita mempelajari Al-jawf. makhraj. Nah, betul, masya Allah. Jadi di sini dengan kita belajar al-jawf kita belajar pokok-pokok tajwid. Jadi kalau sekian banyak bahasan tajwid itu kalau diperas pokoknya cuma ada 2. Mudah ya, cuma ada 2. Pertama, kesempurnaan seseorang itu membaca mengeluarkan setiap huruf lewat jawf. Gitu. Jadi itu penting. Karena kenapa? Biasanya jadi ada huruf-huruf yang dia keluarnya ada 2, satu jauh, satu lagi makhraj lain. Itu keluarnya ya, menjauhinya itu. Dan nggak bisa dibilang jauh juga, kan asal gitu ya lah, bilang nggak. Nah itu jadi dia kesempurnaan keluar lewat jauh. Ada orang-orang yang pernah dengar nggak bacanya segini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu keluar lewat jauh apa enggak? Enggak. Keluar lewat mana? Lewat hidung. Salah nggak ya? Salah. Karena dia tidak belajar pentingnya keluar lewat jauh. Jadi jauh ini penting sekali. Salah satu pokok membaca Quran dengan benar harus keluar lewat sini. Orang biasanya bermasalah begitu susah, benar begitu tuh ngeluarin lewat jauh tuh susah buat orang. Ada lagi yang misalnya tadi kan prinsipnya huruf hidup itu menjauhi makhraj. Ini dia nggak menjauhi makhraj, justru mendelap gitu. Misalnya kita mau bahas to itu kan tebal, dia harus to keluar dia. Ini dia mendelap ke dalam, to ke dalam. Harus dikeluar lewat jauh, dikeluarin gitu. Jadi ini lumayan pembahasannya. Kalau misalnya dipelajari doang mah ya enggak memang itu kita ngomong juga keluar lewat jauh kok, apa susahnya gitu. Tapi ketika dipraktekkan ternyata enggak begitu. Gitu. Jadi pokok tadi yang pertama dia mengeluarkan setiap huruf dari jauh. Ini pokok-pokok inti sari dari belajar tajwid. Yang lain juga penting, cuma ini intinya. Yang kedua itu mengucapkan huruf tafkhim dan tartibnya, tebal dan tipisnya. Kalau kata Ustaz Naswa mempraktekkan tafkhim dan tartib ini dia 80% porsinya dari membaca Quran keseluruhan. Tafkhim tartib. Ini ya, atau gitu lah ya. Kalau salah maafin Naswa. Ini salah berada di bagian jauh ini. Yang mana? Tebal tipis, ya masih masuk. Kalau ini mungkin kita boleh dimasukin ke bahasan pokok-pokok. Sebenarnya ini sudah masuk ke sifatnya dia, tapi boleh dimasukin ke pokok-pokok aja juga yang dibedain.
Jadi kalau tafkhim tarkik itu kondisi dia. Misalnya gini, kelihatan kok? Tafkhim tarkik tebal dan tipisnya sebuah huruf. Jadi kalau tafkhim tarkik ini sebenarnya masuknya sifat. Kan ada lagi sifat lazimah, ada sifat aridah, dia masuk ke sifat aridah. Kita nggak bakal bahas sifat aridah karena itu babnya luas sekali. Kita bahasnya sifat lazimah aja nanti. Tafkhim tarkik. Jadi setiap huruf ini kalau dia nggak tafkhim pasti tarkik ketika diucapkan. Terlepas dari sifat pokoknya apa. Kalau nggak tafkhim pasti tarkik. Makanya kenapa dia masuknya 80%. Porsinya paling besar. Yang mau ditanyakan sampai sini? Ini insya Allah nanti akan kita praktek semua. Biasanya kalau udah begini pusing gimana dia? Mana yang tipis, mana yang tebal. Iya betul, betul begitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Ini kita baru ngebahas satu makhraj umum. Ada berapa tadi total makhraj umum? 5. Baru kita bahas satu. Nggak bisa satu halaman. Oke, lanjut. Makhraj umum yang kedua. Makhraj umum yang kedua tadi kita bahas dari sini ya. Kita mulai dari sini dulu sekarang. Makhraj umum yang kedua. Al-halq. Al-halq. Artinya apa? Tenggorokan. Tenggorokan. Jadi sepanjang ini. Dengan tenggorokan ini. Oke. Harus terbiasa ya dengan bahasa Arab ya. Al-halq. Al-halq. Halq. Tenggorokan. Bagian tenggorokan. Al-halq. Oke, sudah? Yang ketiga. Naik lagi, ada apa? Al-lisanul. Al-lisan. Lidah. Jadi di Indonesia juga sering yang ngomong lisan. Itu artinya dari bahasa Arab. Asalnya. Al-lisan. Yang keempat. Ada, lanjut lagi ada apa? Ada apa? Setelah lidah? Maju, ada apa? Gigi dia nggak masuk. Mulut, betul. Atau asyafatain 2 bibir. Kita pakainya 2 bibir. Asyafatain. Jadi ini ada kaitannya dengan bahasa Arab. Biasanya asyafatan atau asyafatain. Beda. Coba. Kita pakainya asyafatain 2 bibir. Kenapa ditain? Karena dia ada 2. Gak bisa satu doang, kalau satu doang gak bisa ya, caranya gak bunyi. Iya, betul. Oke, lanjut. Yang terakhir, kita punya beda sendiri. Dia nyasar. Nggak nyasar, ya begitu ya, jalannya beda sendiri. Al-khayshum. Begitu. Dia beda sendiri. Tadi kesalahan orang Indonesia pada umumnya mengeluarkan nggak lewat jauh tapi lewat hidung. Itu lewat khayshum. Gunang masuk semua. Jadi kita akan sering-sering ketika praktek kita akan sering-sering pegang hidung untuk ngecek dia keluarnya lewat mana. Lewat jauh kah atau ada nyasar-nyasar dikit ke hidung. Sudah ya? Oke, ini semua makhraj umum. Tadi kita bahas dulu yang secara kasarnya. Kita kan tadi bahasnya perjanjian makhraj sama sifat. Kita udah bahas makhraj sekarang.